Sebelum duduk, beri salam ke kanan kiri. Katakan selamat pagi. Selamat pagi. Kan kalau pagi nggak ngantuk ya harusnya ya. Maka itu selamat pagi. Kalau selamat siang udah waktunya makan. Lapar jadi ngantuk nanti. Oke. Hari ini kita akan memulai satu rangkaian seri khotbah selama 3 pekan. Jadi selama 3 minggu, yaitu rangkaian khotbah apa? Rangkaian khotbah tentang sebelum kenaikan Yesus ke surga. Jadi momen di mana Yesus sudah mati, kemudian dia bangkit dari kematian, ada satu masa di mana Yesus belum naik ke surga dan dia akan naik ke surga. Nah, kita akan bahas ini selama 3 pekan, selama 3 minggu kita akan bahas tentang ini. Kita akan baca dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai ke-35. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Saya baca yang putih, saudara baca yang kuning. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Nah, saudara, ini kisah tentang perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus. Apa yang terjadi sebenarnya kepada murid ini? Perlu diketahui, mungkin kita semua taunya murid Yesus itu 12. Ya, 12. Nah, ternyata murid Yesus nggak cuma 12. Murid Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu ada 12, kemudian ada 70, kemudian ada 120, dan seterusnya. Jadi ini bukan mungkin kalau yang 12 itu murid Yesus yang A1 gitu misalnya ya. Ini murid Yesus yang A2-nya mungkin gitu. Dikatakan di Lukas 10 ayatnya yang pertama dan kedua dibilang bahwa murid Yesus 70 kemudian diutus berdua-berdua. Ingat ya firman itu ya. Nah, ini jadi bukan murid Yesus yang utama seperti yang 12 murid Yesus itu. Ini murid Yesus yang A2-nya ceritanya begitu. Tapi apapun juga mereka adalah murid Yesus dan mereka sering pasti berjumpa dengan Yesus, mereka mengikuti Yesus, mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan dan mereka menikmati setiap pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan, gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Dua murid Yesus ini pergi dari Yerusalem ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Nah, kalau kita tahu Emmaus itu artinya apa? Emmaus itu artinya sebenarnya kota sumber air panas. Mungkin kalau kayak di Indonesia mungkin kayak Ciater gitu ya. Oh, ada air panas di situ atau mungkin Garut. Nah, ini Emmaus. Tapi sebuah kampung kecil gitu. Tapi dia mempunyai nama lain, Emmaus itu nama lainnya adalah kota yang tidak ada artinya. Jadi sebuah kota yang gak punya arti. Sebuah kota yang tidak ada artinya. Nah, seharusnya murid-murid Yesus pada saat itu setelah Yesus mati, dikuburkan, mereka itu semua diam di Yerusalem, menantikan kebangkitan Yesus. Tapi nggak tahu kenapa dua murid ini pergi mereka ke Emmaus. Mereka nggak diam di Yerusalem menunggu kegenapan firman Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di dalam cerita ini cerita ini spesifik hanya ada di Injil Lukas. Dia nggak ada di Injil Matius, nggak ada di Injil Markus, nggak ada di Injil Yohanes. Dia hanya spesifik di Injil Lukas. Jadi ini adalah sesuatu yang penting yang kita perlu pelajari. Kenapa? Nah, firman Tuhan hari ini saya akan beri judul Hope atau pengharapan. Coba saudara katakan, pengharapan. Kalau kita bicara tentang pengharapan, pengharapan ini menjadi penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan harapan itu sebagai keinginan supaya menjadi kenyataan. Jadi harapan itu adalah suatu keinginan untuk menjadi kenyataan. Nah, murid Yesus pada hari itu yang dua orang itu mereka berjalan ke Emmaus, mereka pasti punya harapan. Tapi mereka mempertanyakan kenyataannya. Kalau saudara baca ayatnya tadi, mereka mempertanyakan kenyataannya. Nah, ini ada satu penulis, penginjil, host televisi di Amerika mengatakan demikian. Seseorang dapat bertahan hidup selama 40 hari tanpa makan. Jadi saudara
nggak makan 40 hari, tetap bisa hidup kok. 3 hari tanpa minum, 8 menit tanpa oksigen, tapi hanya bisa bertahan berapa? 1 detik tanpa harapan. Jadi setiap manusia itu pada intinya, pengharapan itu harus seperti sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan demikian. Pengharapan itu harus seperti jangkar. Kalau saudara tahu jangkar, jangkar itu kapal sebesar apapun pasti ada jangkarnya. Benar nggak? Kapal sebesar apapun ketika jangkar itu dilemparkan, kapal itu akan diem. Dan jangkarnya mungkin nggak sebesar kapalnya, tapi cukup membuat kapal itu diam. Jadi pengharapan itu seperti sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya pengharapan merupakan dasar kehidupan yang harus ada dan tetap ada jika manusia mau bisa bertahan hidup. Nah, kehilangan pengharapan itu menghilangkan semangat dan melumpuhkan kehidupan. Ada satu penulis lagi, Jerome Grobman. Dia adalah penulis New York Times, khusus tentang biologi dan medicine. Dia bilang gini, harapan yang keliru dapat menuntun kita ke arah pilihan-pilihan yang berlebihan dan pengambilan keputusan yang keliru. Jadi kalau kita menaruh harapan kita salah, atau harapan kita tidak sesuai dengan semestinya, atau harapan yang keliru, itu bisa menuntun kita ke arah pilihan-pilihan yang berlebihan, yang overacting, atau yang over, atau apa. Dan akhirnya kita akan mengambil keputusan pun yang salah. Jadi semuanya itu sumbernya adalah dari pengharapan. Amsal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Nah, kita mau hidup sesuai dengan harapan orang benar atau orang fasik? Pengharapan orang benar itu berdasarkan firman Tuhan. Tapi orang fasik itu berdasarkan contohnya motivasi-motivasi dunia. Atau mimpi-mimpi yang diberikan oleh dunia ini. Mau didasarkan kepada siapa? Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. 1 Timotius 4, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Saudara, jadi pengharapan kita sejujurnya dan sepenuhnya harusnya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Harapan kita sepenuhnya hanya kepada Yesus Tuhan kita. Tapi seringkali kita dikacaukan oleh pengharapan-pengharapan yang datangnya dari dunia ini. Ini yang membuat kita tersesat, saudara. Ini yang membuat kita nggak ngerti arah tujuan kita untuk mencapai garis akhir kita. Kenapa? Karena dunia ini memang sudah tercemar. Nah, kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat kembali kepada Lukas 24, ayatnya yang ke-17 sampai 21, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi Yesus ini mendatangi mereka waktu mereka berjalan ya dari Yerusalem ke Emmaus. Kemudian Yesus tanya, apa yang kamu cakepin?
Apa yang kamu gosipin sih? Apa yang kamu bicarain sih? Gitu loh. Tiba-tiba waktu ditanya seperti itu, murid itu berhenti dengan muka yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus nanya, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini murid-muridnya waktu Yesus datang di hadapan mereka, sebenarnya harusnya mereka tahu nggak sih kalau itu Yesus? Murid loh. Ini murid loh. Kalau misalnya nih, aku tiba-tiba datang ketemu Stephen misalnya. Pasti Stephen tahu dong. Karena murid-muridnya itu seringkali dan bergaul dengan Yesus. Sering berjumpa dengan Yesus. Tapi anehnya waktu dua murid ini berjalan ke Emmaus, waktu Yesus muncul di hadapan mereka, berjalan bersama mereka, dia nggak tahu loh kalau itu Yesus. Matanya tuh dibutain, seperti dibutakan, seperti ada selubung yang menutup mereka, sehingga mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Dikatakan jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Lah, Yesusnya ada di situ. Mereka bilang, apa yang terjadi dengan Yesus? Dia adalah seorang nabi. Ini ada yang aneh, saudara. Kalau murid-muridnya ngomong Yesus adalah seorang nabi, itu aneh. Karena kenapa? Karena firman-Nya berkata dan Yesus selalu ngomong kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Tapi ini muridnya ngomong, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Oh, ternyata murid-murid ini meskipun mereka bergaul dengan Yesus, mereka punya harapan yang salah. Pengharapan mereka itu salah. Kenapa? Pengharapannya ternyata dia mengharapkan Yesus itu untuk datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pengharapan yang salah. Bukankah kita juga seringkali seperti itu, saudara? Dan kalau kita lihat, waktu Yesus datang, Yesus bertanya, langsung muridnya melihat dengan muka apa? Muram tadi kan, dikatakan. Kenapa? Ketika harapan yang mereka idam-idamkan itu, ketika harapan yang mereka mimpikan itu tidak menjadi kenyataan, maka kecewalah mereka. Kenapa mukanya muram? Karena kecewa. Udah kecewa, stres pula. Gitu kan? Karena harapannya nggak terjadi, stres mereka. Kecewa, sedih. Nah, seringkali kita juga seperti itu kan. Kita memandang Tuhan, kita melihat Tuhan, kita cuma mau berkat-Nya aja. Benar atau benar? Kita pengen berkat-Nya aja. Kita berdoa, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu untuk mencukupkan semua kebutuhan kami. Tujuannya apa? Berkat-Nya.
Padahal berkat yang terbesar itu sudah Dia curahkan untuk setiap kita. Berkat yang terbesar itu yang kita harusnya mati bisa menjadi hidup. Itu berkat yang terbesar, saudara. Tapi mata kita ini seakan-akan tetap tertutup. Mata kita seperti buta. Karena apa? Karena harapan kita itu enggak seperti sesuai dengan kenyataannya. Saya harapkan loh untuk Dia sembuhkan anak saya. Misalnya kalau anak saya sakit. Saya berdoa terus loh untuk Dia sembuhkan orang tua saya. Saya harapkan untuk Dia bisa menolong saya mungkin. Saya harapkan untuk Dia bisa membebaskan semua utang saya. Saya mengharapkan loh Dia bisa menyelesaikan seluruh masalah rumah tangga saya. Tapi apa yang terjadi kalau seakan-akan atau sepertinya atau apa yang kita lihat di depan tidak ada yang terjadi untuk hal yang kita doakan. Saya berdoa, saya harapkan anak saya bisa sembuh loh. Ternyata anak saya nggak sembuh juga. Saya berdoa untuk orang tua saya yang sakit itu supaya bisa sembuh. Ternyata orang tua saya nggak sembuh juga. Saya berdoa untuk utang-utang saya. Ternyata utang-utang saya tetap aja segitu. Saya berdoa untuk masalah rumah tangga saya. Tapi ternyata masalah itu tetap ada. Kita berharap sesuatu berkat yang sebenarnya berkat itu sudah ada bersama dengan kita, tapi kita nggak sadar seakan-akan kita dibutakan. Karena apa? Karena motivasi dan harapan kita salah, saudara. Harapan kita salah. Tadi di mobil kita lagi bahas satu kata. Puji Tuhan. Dulu seringkali kita ngomong puji Tuhan. Kalau orang tanya, apa kabarmu? Puji Tuhan, baik. Gitu kan? Pertanyaannya, kalau nggak baik, puji Tuhan nggak? Kalau nggak baik, tetap puji Tuhan nggak? Itu pertanyaannya. Nah, harapan kita selalu baik. Maka itu kita bisa puji Tuhan. Tapi padahal firman Tuhan mengatakan sebenarnya nggak ada yang baik loh. Yang baik itu cuman Kristus loh. Kita semua ini nggak ada yang baik. Kita ini semua manusia yang berdosa sebenarnya. Kita ini sebenarnya semua ini sampah, saudara-saudara. Kita semua ini sebenarnya nggak layak. Terus apanya yang baik? Yang baik itu cuman Kristus. Kita sebenarnya hari ini tuh nggak berharga. Kalau kita hari ini bisa ngomong kita berharga, karena Dia yang berharga itu rela menjadi tidak berharga, supaya kita yang tidak berharga ini boleh memperoleh keberhargaan Kristus ada di dalam setiap kita. Bukan karena kita berharga dasarnya, tapi kita berharga karena Kristus. So, harapan kita, ini harus benar, saudara. Harapan kita, mata kita harus senantiasa tertuju kepada Dia yang sudah melakukan segala sesuatunya tuntas, selesai buat setiap kita. Amin. Kalau kita bicara tentang masalah, ya, itu akan selalu tetap ada. Teringat Mazmur 23 dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut apa? Bahaya, sebab Engkau besertaku. Firman-Nya ngomong seperti itu. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu digambarkan seperti sesuatu yang kita nggak bisa lihat ke depan, ya. Bahkan melangkah ke depan pun bisa ada jurang di depan kita. Kita nggak bisa lihat ke kanan, ke kiri, semuanya hitam pekat, gelap. Itulah kekelaman, saudara.
Tapi dunia ini sejujurnya sudah jatuh ke dalam yang namanya kekelaman itu. So nggak heran kalau setiap kita akan mendapatkan masalah. Kenapa? Semuanya itu semenjak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini sudah jatuh di dalam kekelaman. Tapi firman-Nya berkata bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Pertanyaannya, ini firman yang ngomong Engkau besertaku. Tapi hari ini ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, apakah kita yakin bahwa Dia beserta dengan kita? Apakah doa kita, Tuhan, show me the way dong, tunjukin jalanmu dong. Tuhan, liatin jalanmu dong, kemana aku bisa berjalan. Kelihatannya doanya keren, saudara. Kelihatannya doanya bagus. Padahal kemana kita melangkah, itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. Dia katakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dia itu beserta dengan kita hari ini. Dia udah ada di dalam setiap kita, saudara. Dia udah ada di dalam setiap hati kita. Ketika kita berjalan, Dia selalu bersama dengan kita. Seperti lagu tadi, Dia beserta kita. Penyertaannya sempurna buat setiap kita. Tapi seringkali kita nggak percaya kan? Harapan kita bisa lihat Yesus jalan face to face bersama dengan kita. Kelihatan. Gitu. Firman-Nya ngomong, Dia karena Engkau besertaku. Tapi kita selalu mempertanyakan itu, benar nggak? Pada saat kita kecewa dan kehilangan harapan, maka kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan itu peduli loh sama kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Dia yang berinisiatif untuk selalu datang ke kita. Dia yang berinisiatif selalu ada bersama dengan kita. Ingat, bukan inisiatif kita, tapi inisiatifnya Dia. Saudara tahu, 2 murid itu tadi, bahkan Alkitab tidak mencatat satu lagi namanya siapa. Satu namanya Kleopas, gitu kan. Satu namanya siapa? Enggak ditulis. Dia bukan murid-murid A1-nya, dia murid A2-nya. Tapi waktu mereka diselimuti kekecewaan, diselimuti keputusasaan, diselimuti putus harapan, Yesus datang bersama dengan mereka. Yesus datang berjalan bersama dengan mereka. Yesus datang bercakap-cakap dengan mereka. Wow. Bukan muridnya yang datang ke Yesus. Muridnya lari dari Yerusalem. Muridnya pergi ke Emmaus. Yesus mengejar mereka. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Saudara tahu kisah anak yang hilang? Ketika anak itu datang kepada si bungsu, datang kepada bapaknya. Meskipun dengan motivasi yang salah sang anak. Motivasinya karena kelaparan, karena udah gak punya apa-apa, duitnya udah habis. Dengan motivasi yang salah, dia berkata bahwa oh, bapakku kaya. Di rumah bapakku banyak makanan. Maka itu anak bungsu itu datang. Dari kejauhan bapaknya udah melihat anak itu. Dan apa yang katakan Alkitab? Bapak itu ketika melihat anak si bungsu itu, dia berlari menghampiri anak itu. Langsung memeluk dia dan mencium dia.
Gak peduli apa yang sudah dilakukan oleh anak itu. Gak peduli seberapa kotor anak itu. Dia langsung memeluk anak itu. Gak peduli seberapa besar dosa-dosamu. Gak peduli seberapa besar kecacatanmu hari ini. Dia lari untuk engkau. Dia memeluk engkau. Dia gak jijik dengan engkau. Tapi dia mau memeluk engkau. Dia yang punya inisiatif. Bukan kita yang memegang tangannya, tapi dia yang memegang tangan kita. Amin. Seringkali kita tuh ngatur Tuhan. Dengan harapan-harapan kita. Kita ngatur dia. Dengan semua mimpi-mimpi kita. Kita ngatur dia. Pas nggak sesuai dengan kenyataan, kita pulang kampung, mutung ceritanya. Pulang kampung, mutung. Lari dari kenyataan, lari dari masalah. Nggak tahu apa yang mau diperbuat. Gitu kan? Harapan kita hanya pada Yesus. Amin. Kita lanjut, ayatnya 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur. Itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi para wanita-wanita itu pergi ke kubur. Dan ketika mereka ke kubur, gak didapati Yesus di dalam kubur itu. Yesusnya udah bangkit, saudara. Udah gak ada di dalam kubur. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sebentar. Ini. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Yang tadi saya cerita wanita itu. Dan tidak menemukan mayatnya. Bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi ceritanya itu wanita-wanita itu datang ke kubur, udah gak ada, terus kemudian mereka ketemu dengan malaikat mengatakan kepada para wanita itu bahwa Yesus sudah hidup. Dan ini diberitakan juga, dan murid yang dua itu tahu, saudara. Tahu murid itu. Gitu loh. Maka itu tercatat. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap mutung, saudara. Mereka tetap ngomong seperti yang tadi itu. Lah, firmannya ngomong 3 hari bangkit. Sedangkan mereka tetap gak percaya. Padahal udah dikasih tahu. Seringkali kita juga seperti itu kan. Kita udah tahu sebenarnya. Kita sudah tahu bahwa penyertaannya itu sempurna. Kita sudah tahu bahwa kita udah punya jaminan keselamatan itu. Kita sudah tahu bahwa firman-Nya berkata bahwa keselamatan itu datangnya semua karena anugerah dan kasih karunia, bukan karena perbuatan baik yang sudah kau lakukan. Titus 3 mengatakan demikian. Tapi seringkali kita masih gak percaya. Kita masih seringkali berkata bahwa keselamatan itu seakan-akan datangnya karena kehebatan kita. Karena perbuatan kita. Karena kuat dan gagahnya kita. Padahal firman-Nya udah jelas-jelas ngomong seperti itu. Nah ini udah jelas-jelas mereka tahu bahwa ia hidup, malaikat loh yang ngomong. Tapi dia tetap gak percaya. Nah, orang bicara hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Tapi kenyataannya, realitanya, kita tidak percaya dan kita hidup karena melihat. Orang hidup karena percaya. Sebenarnya harusnya itu.
kita hidup karena percaya. Tapi realitanya kita hidup bukan karena percaya. Kita hidup karena melihat. Melihat apa yang ada di depan kita. Melihat kondisi ekonomi yang ada sekarang. Melihat, wah dolar lagi naik. Melihat, wah harga emas lagi naik. Maka ekonominya harus begini, kita harus begini. Jadi apa yang kita percaya itu bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena kita lihat. So kalau kita nggak lihat, kita bisa percaya apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau kita nggak lihat, kita bisa percaya apa enggak? Ini semua karena anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya percaya, seperti kita mengaku kita percaya, tapi nggak ngerti dan tidak mengetahui apa yang dipercayai, siapa yang dipercayai, dan apa yang sudah diperbuat. Karena apa? Karena kita nggak ngelihat sendiri, saudara. Kita kan nggak ada di zaman itu, hari itu. Tapi kita seharusnya kita percaya. Dia sudah menyelesaikan semuanya buat setiap kita. Amin. Kita lanjut. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah Yesus ngomong, bukankah Mesias? Karena kenapa? Karena tadi murid-muridnya ngomong nabi, saudara. Yesus ngomong, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Hari itu di dalam perjalanan, Yesus bersama dengan mereka, terus setelah mereka bertanya, terus Yesus jawab hal ini. Kemudian Yesus menerangkan kepada mereka tentang semua kitab-kitab suci mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Bukankah Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi? Murid-muridnya harusnya tahu apa enggak? Tahu. Tapi sekali lagi Yesus menerangkan kepada para muridnya itu, kepada 2 orang muridnya itu, tentang dia. Ingat, sekali lagi, tentang dia, tentang Yesus yang ada di dalam kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Muridnya itu kan mungkin mikir gini loh, dulu Musa dengan semua kehebatannya, dia bisa membebaskan bangsa Israel, membelah Laut Merah, ya, terus apa? Melewati Laut Merah itu. Satu hal yang luar biasa, keren gitu. Tapi apa yang terjadi sama Yesus? Yesus mati loh di atas kayu salib. Dia disiksa loh sama imam-imam. Dan dia berserah loh, dia nggak ngelawan. Seharusnya kalau dia Tuhan, dia bisa akan ngelawan, dia bisa akan berfirman. Nggak tahu apa sih yang dipikirin sama murid-murid ini gitu loh. Tapi Yesus sekali lagi menerangkan firman-firman ini. Terus yang jadi satu pertanyaan lagi, kenapa kok Yesus nggak ngomong aja gitu? Kedua murid itu, ini aku Yesus loh. Enggak saudara. Kan nggak dibilang, nggak disuruh, ini aku Yesus. Enggak. Yesus seakan-akan dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia kan bisa ngomong, ini aku Yesus loh. Ya. Yesus malah menerangkan firman Tuhan. Yesus malah menerangkan kitab suci. Kenapa? Karena sebentar lagi, dalam waktu yang singkat, dia akan naik ke surga. Dia akan naik ke surga dan dunia dan murid-muridnya tidak akan melihat Yesus lagi,
secara fisik. So hari itu Yesus, maka itu dia nggak ngomong siapa dia, tapi dia menerangkan tentang firman-Nya. Karena kenapa? Karena dia ada di setiap firman Tuhan. Di setiap kitab Musa dan segala kitab-kitab para nabi, dia ada di situ. So ketika kita mau mencari Yesus, kita tinggal baca aja. Maka kita akan menemukan Yesus di situ. Kita tinggal baca firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya. So kita akan menemukan Yesus di situ. Hari itu murid-muridnya diajar oleh Yesus untuk ini loh firman. So kamu akan menemukan Yesus di situ. Di sini kita dapat belajar supaya kita nggak cuma dengerin khotbah aja, saudara. Kayak saya hari ini khotbah nih. No. Tapi kita diajar untuk kita secara pribadi, kita merenungkan firman itu sendiri. Firman Tuhan. Jadi cuman jangan dengerin renungan-renungan terus, dengerin khotbah-khotbah terus. No. Saudara punya kehidupan pribadi sendiri dengan dia. Baca firman-Nya. So, saudara akan menemukan dia. Baca firman-Nya. Itulah suara Tuhan buat kalian semua di tempat ini. Amin. Ada satu Martin Luther. Saya langsung aja, ini bahasa Inggrisnya, langsung saya terjemahkan aja. Martin Luther berkata demikian. Dari awal permulaan reformasi yang saya alami, saya minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada saya bukan mimpi, bukan penglihatan atau penampakan malaikat. Ini kan kita kan seringnya pengen gitu kan ya. Wah, ketemu Tuhan enak tuh kalau lewat mimpi, penglihatan gitu kan. Gitu kan? Atau mujizat atau apa gitu. Mimpi bukan penglihatan atau penampakan malaikat. Wah, Yesus menampakkan diri gitu, malaikat menampakkan diri ke kita. Kan seringkali kita pengen seperti itu tuh. Tapi memberikan saya pengertian yang benar mengenai apa? Firman-Nya, yaitu ayat-ayat suci Alkitab. Dan selama saya memiliki firman Tuhan, maka saya tahu bahwa saya berjalan di dalam jalan-jalan-Nya, serta saya tidak akan jatuh dalam kesesatan dan kebohongan atau khayalan. Ini Martin Luther ngomong seperti itu. Jadi hari ini Yesus memang gak kelihatan di depan kita atau di samping kita. Tapi firman-Nya itu akan tetap teguh, saudara. Firman-Nya itu ya dan amin. Dia ada di dalam setiap kata-kata di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. So saudara mau ketemu Tuhan, saudara gak baca Alkitab, ya gak tahu. Cuma itu, baca Alkitab, saudara. Ya. Oke, lanjut. Lukas 24 ayatnya yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, ketika kita ngomongin Injil nih, ngomongin Injil yang benar, hati kita ini berkobar-kobar, saudara. Saudara ngerasain hal itu enggak? Jujur saya ngerasain itu, saudara. Hati ini berkobar-kobar. Saya bisa ngomongin Injil bersama teman-teman, mulai dari jam 8 pagi sampai tengah malam. Kurang tuh rasanya waktu. Ada teman-teman saya ngomong di grup chat, dia bilang gini, aduh semenjak saya tahu Injil ini ya, rasanya pengen baca firman Tuhan, baca Alkitab terus. Gak pengen selesai-selesai, pengennya bahas gitu. Sehari dengerin khotbah, bisa 2-3 khotbah, ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena hatinya berkobar-kobar, saudara.
Dia Tuhan, muridnya ngomong, kata mereka kepadanya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Kapan? Di tengah jalan tadi. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ketika kita membahas Injil, hati kita tuh berkobar-kobar. Saudara merasakan itu? Sama ya? Puji Tuhan. Nah, ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Kapan? Kapan? Waktu Yesus duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Yesus melakukan apa yang sama ketika perjamuan malam terakhir itu, saudara. Dia memecahkan roti, ya, minum anggur, menyerahkan anggur itu ke murid-muridnya. 1 Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Ini Paulus yang ngomong. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali aku meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. So, matanya tercelik, saudara. Matanya terbuka. Dia bisa melihat keindahan Kristus. Dia bisa melihat Yesus. Dia bisa menjumpai Yesus. Ketika apa? Waktu Yesus memecah-mecahkan roti itu. Waktu Yesus mengadakan perjamuan itu. Sebenarnya apa sih makna perjamuan itu? Itu untuk menjadi peringatan untuk setiap kita. Bahwa Dia hari itu mau ngomong gini loh. Ini loh tubuhku yang sebentar lagi ini akan dipecah-pecah, dirobek-robek untuk kalian semua. Inilah darahku yang sebentar lagi akan tercurah deras untuk kalian semua. Maksud peristiwa salib itu menjadi sangat penting hari ini. Pengertian akan salib itu menjadi sangat penting untuk kita hari ini, saudara. Kenapa? Karena ketika kita mengerti salibnya itu, ketika kita mengerti pengorbanannya di atas kayu salib untuk setiap kita, yang membebaskan setiap kita dari dosa, yang membebaskan kita dari kutuk, yang membuat kita menjadi hidup dari sebelumnya kita mati, yaitu peristiwa salib itu. Itulah harapan pasti dan harapan sesungguhnya untuk setiap kita. Amin. So peristiwa salib, pengorbanannya itu menjadi penting karena apa? Karena itu akan membuka mata kita untuk kita bisa berjumpa dengan Dia. Untuk membuka mata kita yang tadinya buta, mata kita yang tadi seperti seakan-akan ada selubung ini, itu terbuka ketika kita melihat, merenungkan keindahan salib itu buat setiap kita. Firman-Nya ngomong loh. Tadi, maka mata terbuka setelah Yesus perjamuan. So harapan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Harapan itu yaitu Kristus sendiri buat setiap kita. Harapan itu adalah Dia sendiri, anaknya, untuk setiap kita. Sehingga kita boleh hidup hari ini. Harapan itu mata kita hanya tertuju kepada Kristus. Bukan lagi tertuju pada harapan-harapan palsu yang dunia berikan. Saya sering bingung, banyak banget. Gak tahu nih orang-orang ngomong, sering latah ngomong gini. Halo, selamat pagi harapan. Gitu kan. Sopo harapannya? Harapannya, kalau saya bilang, halo selamat pagi harapan,
berarti Nenat harapan, berarti Kenny harapan, Emi harapan. Iya kan? No. Harapan kita adalah Kristus. Dia sendiri yang sudah menyelesaikan tuntas semuanya di atas kayu salib. Amin. Yang mati pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berkuasa, yang menggenapi semua kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Dia Kristus yang sudah menggenapi semuanya buat setiap kita. Dia bangkit buat setiap kita. Amin. So ketika kita kehilangan harapan, pemain musik boleh. Ketika kita kehilangan harapan, dan ketika dasar pengharapan keadaan kita tidak berpengharapan, ingatlah akan karya Yesus bagi hidup kita. Ketika kita kehilangan harapan, ingatlah Dia sudah mengerjakannya semua buat setiap kita. Harapan manusia sesungguhnya adalah bersatu dengan Dia. Harapan manusia sesungguhnya adalah kita hidup bersamanya. Harapan manusia sesungguhnya adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Dan ketika kita kehilangan harapan, hendaklah kita ingat selalu akan salib Kristus itu. Karya Yesus yang besar buat setiap kita. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, seakan-akan seluruh harapan dunia ini sirna. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya seakan-akan kehilangan harapan juga. Tapi ketika Dia muncul pada hari yang ketiga, ketika Dia bangkit, Yesus yang mati dan bangkit bagi manusia. Yesus yang mati dan bangkit buat kita semua. Darahnya itu sudah menyucikan kita. Darahnya itu yang menjadi jaminan buat setiap kita. Darahnya yang tercurah itu bukan buat saya aja, tapi buat kita semua, orang-orang pilihannya. Darahnya itu sangat-sangat mahal buat setiap kita. Dan darahnya itu memberikan harapan yang baru buat setiap kita. So kita gak akan bingung lagi. Kita gak akan ragu lagi ke depan. Karena kita sudah tahu pasti bahwa Dia beserta dengan kita. Penyertaannya sempurna atas setiap kita. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengharapan yang sudah Kau berikan atas setiap kami. Pengharapan yang sempurna yang datangnya hanya daripada-Mu. Kalau hari ini mata kami boleh terbuka, kami mengucap syukur untuk hal itu. Terima kasih untuk setiap curahan darah-Mu. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya yang terbesar yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Darah-Mu itu mahal untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.